Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Wilayah Ilahi Timur, Alam Song Salju. Raja Alam Dewa Api Huopoyun mengenakan satu set pakaian merah yang membuatnya tampak seperti terbakar api. Pakaian itu memiliki simbol ilahi gagak emas, burung vermilion, dan phoenix, sebuah tanda bahwa dia memperlakukan ketiga sekte secara setara meskipun berasal dari sekte gagak emas. Setelah menghabiskan 3000 tahun di alam ilahi surga abadi dan menjadi raja alam sejati pertama dari alam dewa api, Huopoyun bukan lagi pemuda lugu, keras kepala, dan bimbang seperti dulu. Matanya terlihat ramah, tapi terkadang api menyala di belakang pupilnya dan mengkhianati kekuatan sebenarnya di dalam tubuhnya. Salju yang tak terhingga berada di bawah kakinya, namun salju itu tidak menunjukkan tanda-tanda mencair meskipun ia diinjak oleh Raja Alam Dewa Api sendiri. Dia telah berkultivasi di dalam penjara inferno penguburan dewa kuno dan menjadi lebih baik dalam menggunakan api selama beberapa tahun terakhir. Di alam es Phoenix, Huopoyun berhenti di depan seorang murid perempuan yang datang menyambutnya dan tersenyum ramah. Mohon informasikan kepada Realem King Bingyun bahwa Dewa Api Huopoyun telah datang berkunjung. Alam Dewa Api naik pangkat dan menjadi alam bintang atas setelah Huopoyun menjadi Raja Alam. Namun status Snosong Realem telah menurun drastis setelah kehilangan Realem King mereka, Musuanyin. Biasanya, ketika Realem King yang lebih tinggi berkenan untuk mengunjungi Realem Bintang Tengah, itu adalah momen yang mulia bagi alam dan keputusan yang patut dipertanyakan bagi raja. Tapi hubungan antara Snosong Realem dan Flame God Realem agak tidak biasa. Semua orang di Sekte Ilahi Ice Phoenix sudah terbiasa dengan kunjungan Raja Alam Dewa Api yang sering. Alih-alih pergi dan melapor ke Mu Bingyun, murid Ice Phoenix itu membungkuk dengan sopan sebelum menjawab, Master Sekte sedang berkultivasi terpencil akhir-akhir ini, jadi dia tidak akan menerima tamu kecuali itu masalah yang mendesak. Namun, dia mengatakan bahwa Anda bebas untuk mengunjungi sekte tersebut sesuka Anda kapanpun Anda datang berkunjung. Huopoyun mengangguk. Kalau begitu, aku akan menyelamatkan kita berdua dari basa-basi. Apakah Peri Feixue ada di sekte sekarang? Huopoyun datang sendirian. Murid Ice Phoenix yang menjawab pertanyaannya juga tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan terhadap pertanyaannya. Kakak senior Feixue saat ini berada di istana ke-36 dari istana Ice Phoenix. Anda dapat pergi ke sana sendiri jika itu keinginan Anda, Raja Alam Dewa Api. Orang luar pasti akan terkejut dengan betapa buruknya murid perempuan dari Sekte Alam Menengah memperlakukan Raja Alam yang lebih tinggi. Istana Es Phoenix. Huopoyun tampak terkejut. Meskipun Istana Ice Phoenix adalah istana tingkat tinggi di Sekte Ice Phoenix Divine, Mu Feixue sendiri adalah murid langsung dari Realem King. Kenapa dia berada di Ice Phoenix Palace? Murid Ice Phoenix menjawab, istana ke-36 adalah tempat tinggal kakak senior Yunce. Itu sebabnya dia sering pergi ke sana untuk menjadi penengah. Ekspresi Huopoyun membeku sesaat, tapi dengan cepat berubah menjadi senyuman ramah lagi. Jadi begitu. Kalau begitu, tolong pimpin jalannya. Mereka memasuki istana ke-36. Struktur yang terbuat dari es itu dingin dan sunyi, tetapi bagian dalamnya ditutupi oleh kepingan salju dan es yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bersinar seperti hamparan bintang yang tak berujung dan memberikan kesan bahwa perbatasannya yang bersalju tidak ada habisnya. Huopoyun telah mendeteksi aura Mu Feixue dengan segera, tetapi dia memilih untuk berjalan di sekitar istana daripada langsung mengganggu apapun yang sedang dia lakukan.
Namun langkah kakinya terhenti tiba-tiba ketika dia melihat sebatang pohon es tidak jauh darinya. Yunce, Yunce, Yunce. Nama Yunce terukir di hampir setiap daun pohon es itu. Besar, kecil, dalam, dangkal. Kata-kata itu tampak seperti diukir oleh kuku seorang wanita, tetapi setiap kata dibuat dengan sangat baik sehingga orang bisa melihat pikiran sedih di baliknya. Huo Poyun tanpa sadar mengepalkan tangannya. Dia begitu terguncang sehingga dia benar-benar terhuyung dan sedikit tersandung. Dia mulai mengingat hari ketika persahabatannya dengan Yunce berakhir ketika Yunce hidup kembali dan kembali ke Snow Song Realm. Namun, saya pribadi mendengar, dari diskusi antara dua murid Ice Phoenix bahwa dia telah lama diberikan kepadamu oleh tuanmu sebagai mitra kultivasi ganda. Itu adalah sesuatu yang saya dengar secara pribadi, Namun Anda tidak menyebutkan satu kata pun tentang hal ini kepada saya. Anda hanya memberi saya penghiburan yang tidak tulus, pada dasarnya melihat lelucon saya terjadi. Jawab Yunce acuh tak acuh setelah dia selesai berteriak. Dengar, setelah saya baru saja menyelesaikan upacara pengangkatannya sebagai guru saya saat itu, guru memang menominasikan Fei Xue untuk menjadi rekan kultivasi ganda saya dan dia bahkan mengumumkannya di depan semua orang. Namun, saya menolaknya dan guru menyetujui keputusan saya juga. Tetapi karena guru telah mengumumkan hal ini di depan semua orang, jika dia kemudian mengumumkan secara terbuka bahwa saya telah menolak Mu Fei Xue, niscaya hal itu akan menyebabkan Mu Fei Xue diejek oleh orang lain. Akibatnya, hal ini tidak diumumkan ke publik. Tapi Fei Xue dan saya tidak pernah memiliki hubungan sebagai mitra kultivasi ganda dan jumlah waktu yang saya habiskan untuk berinteraksi dengannya selama bertahun-tahun saya berada di Snow Song Realm, bahkan tidak sebanding dengan beberapa kata yang dipertukarkan di antara kami di kota asap ilusi. Tidak apa-apa, apakah Anda percaya atau tidak, itu terserah Anda. Ini bukan lagi sesuatu yang penting bagiku. Juga, ini terakhir kalinya aku memanggilmu Kakak Poyun. Tuan Muda Sekte Huo, sampai jumpa di lain waktu. Huo Poyun ingat dengan jelas betapa acuh tak acuhnya suara Yunce. Lupakan kemarahan atau kegelisahan, dia hampir tidak bisa merasakan emosi apapun di balik suaranya. Satu-satunya saat dia melihat sedikit emosi dari Yunce adalah ketika pemuda itu kembali menatapnya setelah melontarkan kata-kata, Tuan Muda Sekte Huo. Huo Poyun menghembuskan napas perlahan sebelum kembali normal, kebingungan sementara benar-benar hilang dari matanya, dia adalah Raja Alam Dewa Api sekarang. Dia tidak bisa lagi kehilangan kendali atas dirinya semudah ini. Tapi saat dia terus menatap kata-kata di daun itu, pikirannya terseret ke dalam sungai kenangan lagi. Dia teringat hari di mana Kaisar Iblis Pemalu Surga meninggalkan Primal Chaos, dan nasib Yunce berubah drastis. Huo Poyun terbang sendiri. Hari ini adalah hari di mana Kaisar Iblis Pemalu Surga harus meninggalkan Primal Chaos, dan sebagai guru ilahi tingkat 5, dia benar-benar berhak mengantarnya pergi. Namun dia tidak merasakan kegembiraan apapun meskipun dia akan menyaksikan berakhirnya ancaman iblis, dan terciptanya sejarah baru. Yang dia rasakan hanyalah kejengkelan dan frustrasi. Pada levelnya, dia tentu saja sadar bahwa Yunce lah yang memberi mereka hasil terbaik yang bisa mereka harapkan. Seperti yang dikatakan Kaisar Langit Surga Abadi, dia tidak diragukan lagi adalah anak Dewa Mesias. Tetapi, dia melambat sampai dia benar-benar berhenti. Beberapa waktu kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan mulai melakukan perjalanan kembali ke alam Dewa Api. Ini pertama dan terakhir kalinya seseorang mengirim Kaisar Iblis sendiri. Jadi mengapa kamu kembali?
Master Sekte Huo. Huo Poyun berhenti lagi ketika mendengar suara itu. Dia menjawab sambil tersenyum, dan mengapa kembali, Saudara Luo? Sesosok dengan cepat mendekatinya dari cakrawala. Dia mengenakan jubah putih, dan dia terlihat sangat luar biasa. Dia tidak lain adalah Luo Changsheng. Alasanku sederhana. Luo Changsheng tersenyum. Aku hanya tidak ingin bertemu dengan seseorang, itu saja. Biar ku tebak, apakah alasanmu sama dengan alasanku? Huo Poyun terdiam. Karena takdir telah mempertemukan kita hari ini, apakah kamu ingin mengunjungi alam Holy Eves? Luo Changsheng menawarkan. Tentu, Huo Poyun tidak menolak undangan tersebut. Saya telah berencana untuk mengunjungi tuanmu selama beberapa waktu dan meminta maaf padanya. Lagi pula, akulah alasan pertama dia terluka. Setelah Yun Ce kembali, dan dia secara tidak sengaja mendengar percakapannya dengan Mu Feixue, dia kehilangan kendali atas rasa cemburu dan mengungkapkan kepada Luo Changsheng fakta bahwa dia masih hidup. Sebagai hasilnya, Luo Guxi secara pribadi pergi ke Snow Song Realm untuk menjemputnya, pembalasan dendam. Namun, satu-satunya hal yang dia dapatkan dari usahanya adalah lengannya patah. Huo Poyun menyesali keputusannya saat dia mengirim pesan ke Luo Changsheng, tapi apa yang telah dilakukan tidak dapat ditarik kembali, dan apa yang terjadi setelahnya benar-benar di luar kemampuannya untuk dikendalikan. Anehnya, Luo Changsheng menggelengkan kepalanya sebelum berkata, suasana hati guru sedang buruk sejak kekalahan itu. Sebaiknya Anda mengunjunginya lain kali. Setelah perasaannya membaik, saya sendiri yang akan menyampaikan perasaan Anda kepadanya. Adapun permintaan maafnya, Luo Changsheng menggelengkan kepalanya lagi dan menghela nafas. Kamu tidak melakukan kesalahan sama sekali. Faktanya, akulah yang berhutang banyak padamu. Yakinlah bahwa saya akan membayarnya kembali ketika ada kesempatan. Tidak apa-apa, jawab Huo Poyun dengan acuh tak acuh dan muram. Luo Changsheng menatap Huo Poyun cukup lama sebelum menjawab, omong-omong, ada sesuatu yang membuatku penasaran sejak lama. Sebelum Anda memasuki alam surga abadi, Anda dan Yun Ce adalah teman dekat. Ketika kamu mendengar bahwa Yun Ce telah meninggal dunia, aku juga dapat melihat bahwa kesedihanmu sangat nyata dan mendalam. Jadi kenapa kamu tiba-tiba menaruh dendam padanya? Mengetahui karaktermu, kamu tidak akan pernah menyimpan niat buruk terhadap siapapun tanpa alasan yang kuat. Saya ingin tahu apakah Anda mau berbagi alasan Anda dengan saya. Tidak ada alasan, jawab Huo Poyun. Saya berpikiran picik. Hanya itu saja. Apakah itu karena peri es salju bernama Mu Feixue? Senyuman terlihat di wajah Luo Changsheng. Huo Poyun tiba-tiba memperlambat langkahnya. Tidak banyak rasa sakit di dunia yang bisa menyaingi hilangnya cinta. Luo Changsheng menghela nafas. Dan itu terutama berlaku untuk orang sepertimu. Cukup. Nafas Huo Poyun tampak semakin cepat, dan butuh beberapa saat sebelum akhirnya dia bisa mengendalikan dirinya kembali. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sayalah yang berpikiran picik. Tolong, jangan membicarakannya lagi. Maafkan aku, kata Luo Changsheng dan terdiam. Keduanya berjalan sangat lambat menuju alam Holy Eves saat Luo Changsheng tidak membicarakan hal khusus apapun. Tiba-tiba, Luo Changsheng berhenti berbicara dan ekspresinya berubah drastis. Keterkejutannya semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Apa yang salah? Huo Poyun bertanya dengan cemberut. Yun Ce adalah orang iblis. Luo Changsheng bergumam. Apa? Huo Poyun tiba-tiba berbalik ke arahnya. Luo Changsheng melambaikan tangannya dan memberikan transmisi suara yang baru saja didengarnya kepada Huo Poyun.
Para dewa iblis hampir berhasil memasuki Primal Chaos. Kaisar Iblis dengan paksa mengeluarkan dirinya dan orang-orangnya keluar. Bayi jahat tiba-tiba muncul untuk menutup retakan merah. Kaisar Dewa Surga Abadi menyerangnya dan melemparkannya keluar Primal Chaos sebagai balasan. Ketika semuanya baik-baik saja, dan semua ancaman terhadap Primal Chaos hilang, Yunce tiba-tiba membocorkan energi kegelapan yang dalam dan melontarkan hal-hal yang benar-benar keterlaluan. Kepanikan dan kebingungan menyebar dalam hati Huo Poyun seperti api. Dia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di tepi Primal Chaos. Tiba-tiba, Luo Changsheng berkata, "Oh tidak, Kaisar Dewa Bulan akan mengeksekusi Yunce sendiri, tapi Dewi Raja Brahma mampu mengirimnya pergi dengan batu ilusi kekosongan di saat-saat terakhir." Kaisar Dewa memerintahkan semua orang untuk mencari Yunce kemana-mana. Luo Changsheng tiba-tiba berhenti bicara lagi. Baik dia dan Huo Poyun sedang menatap objek tertentu tepat di depan mereka. Itu adalah sosok yang tidak bergerak. Mereka bahkan bisa melihat sedikit energi gelap merembes keluar dari tubuh Yunce. Huo Poyun dan Luo Changsheng berteriak pada saat bersamaan. Orang yang tidak bergerak itu tidak lain adalah Yunce sendiri. Jejak budak itu akan hancur total ketika Qianye Yinger membuang batu ilusi kekosongan. Akibat konflik keinginan di dalam kepalanya, dia sedikit kehilangan kendali atas kekuatannya dan secara tidak sengaja menjatuhkan Yunce meskipun upaya penyelamatannya berhasil. Hahaha. Luo Changsheng tertawa keras setelah mengatasi keterkejutannya. Ini benar-benar hadiah dari surga itu sendiri. Dia hendak menerkam ke arah Yunce ketika sebuah lengan tiba-tiba menghalangi jalannya. Tunggu sebentar. Huo Poyun memperhatikan Yunce yang tidak sadarkan diri dengan hati-hati sebelum berkata, "Jangan ceroboh." Dia kemudian mulai mengedarkan energinya yang dalam dan memanggil api gagak emas. Yunce memiliki rahasia dan kartu as yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah seorang pria yang mampu lolos dari kematian berulang kali. Kita tidak bisa menjadi. Dia memukul Luo Changsheng tepat di tulang rusuknya sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Perhatian Luo Changsheng sepenuhnya tertuju pada Yunce, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Huo Poyun, pria lain selain dirinya yang menaruh dendam terhadap Yunce akan menyerangnya saat ini. Benar-benar lengah dan terlalu dekat dengan Huo Poyun untuk menghindar, Luo Changsheng dikirim terbang puluhan kilometer jauhnya sementara darah menyembur keluar dari tenggorokannya. Sementara itu, Huo Poyun bergegas ke sisi Yunce, menangkapnya, mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berlari menuju cakrawala. Luo Changsheng menekankan tangannya ke dadanya dan menatap dengan muram ke arah Huo Poyun yang melarikan diri. Huo Poyun, raungan buas meledak dari belakang Huo Poyun. Yunce bukan lagi anak Dewa Mesias. Dia adalah bidah yang semua orang ingin singkirkan. Maksudmu, menyeret seluruh alam Dewa Api ke dalam kubur bersamamu. Darah merembes dari sela-sela gigi Huo Poyun. Dia tidak membalas atau memperlambat sedikit pun. Meskipun Luo Changsheng terluka, dia masih jauh lebih cepat dari Huo Poyun. Saat jarak di antara mereka semakin memendek, Luo Changsheng mengancam dengan nada yang lebih gelap dari sebelumnya. "Saya belum memberi tahu siapapun tentang hal ini. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk berubah pikiran mengingat persahabatan kita. Berikan Yunce kepadaku, atau alam Dewa Api tidak akan menjadi satu-satunya hal yang akan menimpamu." Perang sedang terjadi di kepala Huo Poyun, tapi dia tetap tidak berbicara atau melambat sama sekali. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Dia merasakan dua aura yang sangat kuat menghampirinya, keduanya lebih kuat darinya. Para penguasa aura muncul di hadapannya pada napas berikutnya.
Salah satunya adalah Jun Silei, salah satu praktisi mendalam yang memasuki alam ilahi surga abadi bersamanya. Orang lain adalah gurunya, penguasa pedang Jun Wuming. Jun Wuming dan Jun Silei adalah dua orang yang memilih untuk tidak mengantar Kaisar Iblis Pemalu Surga. Ketika mereka melihat Luo Changsheng dan Huo Poyun, mereka juga melihat Yun Ce yang tidak sadarkan diri, dan energi gelap dan penuh kebencian yang memancar dari tubuhnya. Huo Poyun akhirnya berhenti. Jalannya dihalangi oleh penguasa pedang, dan punggungnya dipotong oleh Luo Changsheng. Dia mengatupkan giginya erat-erat, tapi sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Luo Changsheng dengan cepat mengejar Huo Poyun, namun pengembangan diri yang kuat mencegahnya melumpuhkan Huo Poyun atau merebut Yun Ce dari tangan Huo Poyun. Sambil membungkuk hormat pada Jun Wuming, dia berkata, Junior Luo Changsheng menyapa Senior Sword Sovereign. Jun Wuming mengangguk sedikit sebelum melirik Jun Silei. Dia bisa merasakan auranya yang tidak stabil dan konflik di dalam pikirannya. Layer, kata Jun Wuming, saya sangat senang melihat seberapa jauh kemajuan Anda setelah 3000 tahun berkultivasi di alam surga abadi, tetapi Anda belum mampu membentuk hati pedang Anda, bahkan sampai hari ini, bukan? Sebab, mereka terjebak dalam kandang yang disebut dunia sekuler. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Jun Silei terdiam. Menaati hatimu juga berarti mematuhi hati pedangmu, kata Jun Wuming pelan. Jun Silei perlahan mengangkat pedangnya dan mencengkeram pedang tanpa nama di belakang punggungnya. Saat pedang tanpa nama keluar dari sarungnya, meteorit di sekitarnya segera dihancurkan menjadi debu oleh aura pedangnya yang tak terlihat. Kembali ke Confederate God Battle, Jun Silei telah menggunakan pedang tanpa nama dengan paksa dan berhasil melukai Yun Ce dalam 2 serangan. Namun, Yun Ce tidak hanya mampu menghentikannya melepaskan serangan ketiganya, dia tanpa sadar telah mengukir citranya ke dalam hati pedang juga. Akibatnya, dia tidak dapat membentuk hati pedangnya sepenuhnya meskipun telah berkultivasi selama 3000 tahun. Hari ini, Jun Silei memiliki kendali penuh atas pedang tanpa nama. Dia juga diberi gelar penguasa pedang kecil di alam dewa. Wilayah pedangnya menjadi hidup seketika, dan puluhan ribu pedang muncul di sekelilingnya, namun, targetnya adalah Luo Changsheng, bukan Yun Ce. Selain itu, gelombang energi yang kuat menghantam Huo Poyun sebelum dia sempat bereaksi dan membuatnya menjauh dari Luo Changsheng. Huo Poyun tertegun sejenak, tapi dia segera sadar kembali dan berlari menjauh seperti meteor. Terkejut, Luo Changsheng baru saja hendak mengejar ketika Jun Silei menjebaknya di dalam wilayah pedangnya. Dia cukup kuat sehingga mengalahkan Jun Silei hanya masalah waktu, tapi penguasa pedang ada di sampingnya. Dia berkata dengan mendesak saat dia membatalkan serangan Jun Silei, Senior Sword Sovereign, Peri Jun, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini karena kamu belum pernah ke tepi Primal Chaos, tapi Yun Ce baru saja membuktikan dirinya sebagai orang iblis. Saat ini, semua kaisar dewa termasuk Raja Naga sendiri telah memerintahkan Yun Ce untuk dibunuh dengan cara apapun. Akan ada konsekuensi yang parah jika kita tidak menghabisinya di sini. Tapi aura pedang Jin Silei menjadi semakin ganas. Pada pandangan pertama sepertinya Jun Wuming berencana untuk membiarkan muridnya melakukan semua pekerjaan, tapi pengamat yang cermat akan melihat 3 sinar pedang seukuran jarum terbentuk di belakang murid lamanya. Mata Luo Changsheng sedikit berubah. Pada titik ini, bahkan orang bodoh pun akan menyadari bahwa penguasa pedang telah memilih untuk melindungi Yun Ce meskipun faktanya dia sekarang adalah manusia iblis. Dia menghilangkan semua sebutan kehormatan dan berkata dengan nada rendah, Senior Sword Sovereign,
kamu memahami konsekuensi membela orang iblis, bukan? Dia orang iblis, benar, kata Jun Wuming dengan nada datar, tapi tidak salah lagi kekuatan di balik suaranya. Tapi dia juga dermawan kami dan orang yang menyelamatkan dunia. Kebenciannya hanyalah setitik debu dibandingkan dengan kebaikan yang telah dilakukannya terhadap dunia ini. Mereka yang ingin membunuhnya bukan karena mereka membenci iblis atau karena mereka ingin membela dunia. Itu karena mereka didorong oleh rasa iri dan keinginan buruk untuk tidak terlampaui selamanya. Sebuah lubang berdarah tiba-tiba muncul di antara tulang belikat Luo Changsheng. Sesaat kemudian, puluhan luka serupa juga muncul di sekujur tubuhnya. Dia menderita pukulan berat setelah Huo Poyun menyergapnya dari jarak dekat, dan dia mengabaikannya untuk mengejar Huo Poyun dengan seluruh kekuatannya. Sekarang, dia bahkan menghadapi Jun Silei dan Jun Wuming sekaligus. Yang terakhir mungkin belum menyerangnya, tapi besarnya tekanan yang dia keluarkan sudah cukup untuk menempatkannya dalam bahaya besar. Luo Changsheng menatap penuh kebencian pada keduanya yang menghalangi jalannya saat penguasa pedang melanjutkan, selama 50.000 tahun, orang ini telah mengalami banyak hal dan menyelamatkan banyak nyawa sepanjang hidupnya. Dia tidak melebih-lebihkan harga dirinya ketika dia menyebut dirinya sebagai orang yang memiliki kebajikan dan prestise yang tinggi, bukan? Bahkan dunia memutuskan untuk menghormatinya dengan gelar, berdaulat, atas semua perbuatan baik yang telah dilakukannya. Semua orang tahu bahwa kamu menyimpan dendam terhadap Yun Ce, dan Dewa Api Huo Poyun adalah teman dekat Yun Ce. Jika kau menuduhku dan Huo Poyun membela Yun Ce, apakah menurutmu dunia akan memilih untuk mempercayai kata-katamu daripada kata-kataku dan Huo Poyun? Jika penguasa ini menyangkal tuduhan Anda dan membersihkan Huo Poyun dari segala kesalahan, menurut Anda bagaimana reaksi dunia? Apakah kamu pikir mereka akan mempercayaimu, atau mencemoohmu karena kepicikanmu? Kemarahan buas muncul dari wajah Luo Changsheng dalam sekejap. Ketika dia masih muda, dia adalah tuan muda panjang umur yang terkenal yang belum pernah didengar oleh siapapun di wilayah ilahi timur. Ketika dia muncul dari alam surga abadi sebagai guru ilahi tingkat 7, pencapaiannya dinobatkan sebagai keajaiban yang mengguncang seluruh alam dewa. Tapi bahkan seorang anak kecil pun tahu bahwa reputasinya jauh di belakang penguasa pedang. Jika dia menyatakan bahwa penguasa pedang membela Yun Ce, yang dia lakukan hanyalah menamparkan wajahnya sendiri, kecuali dia punya cukup bukti. Mengambil keputusan, Luo Changsheng tiba-tiba melepaskan diri dari Jun Silei dalam ledakan petir. Terengah-engah, dia berkata, "Baiklah, saya akan mengaku kalah hari ini, aku akan mundur. Aku bersumpah aku tidak akan memberi tahu siapapun tentang keterlibatanmu, dan tentu saja keterlibatan Huo Poyun juga." Namun tekanan yang menekan tubuhnya tidak hilang. Jun Silei masih mengarahkan pedang tanpa nama ke ulu hati. "Tuan, saya tidak percaya padanya," kata Jun Silei dingin. "Itu hanya sebuah alasan." Luo Changsheng bisa menuduh Jun Wuming semaunya, tapi satu-satunya orang yang akan ternoda adalah dirinya sendiri. Namun, mereka tidak bisa membiarkan Luo Changsheng pergi sekarang. Kemungkinan besar dia akan mencoba melacak Huo Poyun dan Yun Ce begitu dia kehilangan akal sehatnya. Urgensi membara di dalam hati Luo Changsheng, tetapi dia tetap bersikap tenang dan mencoba meyakinkan keduanya lagi. Itu segera berubah ketika dia merasakan 3 sinar pedang kecil di sekelilingnya. Ketiga sinar pedang itu tidak berwarna, tidak berbentuk, dan bahkan tidak memiliki aura, namun jantungnya yang berdebar kencang memberitahunya bahwa sinar itu sama nyatanya dengan darah di tubuhnya, dan masing-masingnya menekan titik vital. "Pedang imajinasi," gumam Luo Changsheng.
Suaranya jelas bergetar. Bahkan Jun Silei menatap kosong pada ketiga balok pedang itu. Kamu mengenali pedang ini? Jun Wuming berkomentar dengan acuh tak acuh. Sepertinya tuanmu tidak menyembunyikan banyak hal darimu. Kecuali kerajaan raja, Luo Guxi dianggap sebagai praktisi mendalam nomor 1 di wilayah Ilahi Timur, dan penguasa pedang adalah yang kedua. Tidak ada yang pernah menyaksikan pertarungan antara keduanya. Pada awalnya, penguasa pedang adalah praktisi terkuat di belakang kerajaan. Dia akhirnya digantikan oleh Luo Guxi karena auranya jelas lebih kuat setelah dia kembali ke alam Holy Eves. Namun dahulu kala, Luo Guxi telah memberitahu Luo Changsheng secara pribadi bahwa dia telah menantang penguasa pedang untuk bertarung sebelum dia kembali ke alam Eves suci. Namun, dia hampir membunuhnya dengan pedang imajinasi miliknya. Kemudian, Luo Guxi dipuji sebagai praktisi mendalam yang lebih kuat dari keduanya, namun penguasa pedang tidak mengajukan keberatan. Itu karena dia mendekati akhir masa hidupnya, dan dia tidak peduli dengan ketenarannya pada saat itu. Keinginan terbesarnya pada saat itu adalah menemukan penerus yang layak. Langit menjawab keinginannya dan mengabulkannya Jun Silei. Itu sebabnya Luo Changsheng selalu bertindak sebagai junior yang penuh hormat di hadapan penguasa pedang. Itu sebabnya dunia raja lebih menghormati penguasa pedang daripada Luo Guxi. Senioritas. Senioritas hanyalah lelucon. Kekuatan adalah faktor terbesar dalam mendapatkan rasa hormat seseorang. Selain itu, faksi penguasa pedang tidak bisa diukur hanya dengan budidaya saja. Seni pedang mereka bahkan lebih menakutkan daripada budidaya mereka. Senior Sword Sovereign, apakah kamu akan membunuhku? Luo Changsheng bertanya pelan. Dia tidak berani bergerak sedikit pun. Luo Changsheng tidak terkejut karena Jun Wuming tidak ikut serta dalam serangan Jun Silei. Dia adalah penguasa pedang. Dia tidak berkenan menyerang junior. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memanggil pedang imajinasi yang membuat ekspresi menakutkan di wajah tuannya setiap kali dia membicarakannya. Itu konyol. Bahkan dia tidak berpikir bahwa dia pantas mendapatkan kehormatan dibunuh dengan teknik pedang ini. Hehe, Jun Wuming terkekeh. Kenapa aku harus membunuhmu? Tuanmu dan aku hampir tidak saling kenal, dan tidak ada hubungan buruk antara kau dan aku. Mengambil nyawamu sekarang hanya akan membawa malapetaka yang tak berkesudahan atas diriku dan muridku. Sword Sovereign kemudian berlari ke samping Luo Changsheng sebelum mengulurkan tangan lamanya. Sekarang, tolong bukalah jiwamu agar aku dapat menghapus 1 jam terakhir dari ingatanmu. Luo Changsheng menggertakkan giginya dan berubah menjadi seputih spray. Adalah bodoh membiarkan orang lain memasuki jiwa seseorang. Jika pihak lain memiliki niat buruk terhadapnya, mereka dapat dengan mudah menghancurkan lautan jiwanya. Namun, penguasa pedang benar. Dia tidak punya alasan atau keberanian untuk membunuhnya karena itu akan merugikan masa depan Jun Silei. Jika dia setuju, dia akan kehilangan inisiatif sepenuhnya. Tapi jika dia tidak setuju, energi yang menekan titik vitalnya adalah pedang imajinasi yang hampir merenggut nyawa tuannya. Oke, pada akhirnya, Luo Changsheng tidak punya pilihan selain tunduk pada ancaman tersebut. Junior ini, menuruti kemauan seniornya. Sword Sovereign mengangguk dan menyuntikkan sedikit jiwanya ke dalam lautan jiwa Luo Changsheng. Beberapa saat kemudian, Luo Changsheng bergidik sebelum pingsan sepenuhnya. Pedang imajinasi menghilang setelah itu. Namun, kulit Jun Wuming berubah menjadi lebih pucat. Ayo pergi. Jun Wuming berbalik dan mulai melakukan perjalanan, berlawanan arah dengan tempat Huo Poyun melarikan diri. Jun Silei mengikuti diam-diam di belakangnya untuk beberapa saat,
tapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Mengapa, Guru, mengapa Anda menggunakan pedang imajinasi?" Air mata mengalir di pipinya saat dia bertanya mengapa. Menciptakan pedang imajinasi yang terpotong seumur hidup seseorang. Dan dalam kasus Jun Wuming, dia hampir tidak punya sisa umur lagi. Tapi Jun Wuming tersenyum dengan mudah dan berkata, "Bagaimanapun juga, dia adalah Luo Changsheng. Dia tidak akan menyerah begitu cepat jika aku tidak menggunakan pedang imajinasi, dan waktu adalah hal yang sangat penting mengingat keadaannya." Jun Wuming mengangkat tangannya dan menangkap air mata Jun Silei. Dia merasa lelah karena tubuhnya mendekati akhir hayatnya, namun senyuman di wajahnya semakin bahagia dan lembut. "Jika bukan karena Yun Ce, bakatmu akan rusak hingga tidak bisa kembali lagi. Kamu adalah kelanjutan dari hati pedang dan hidupku. Bantuan apapun yang diberikan kepada Anda mungkin juga diberikan kepada saya. Itu sebabnya aku senang bisa membalas budi yang dia berikan kepadaku sebelum hari terakhirku. Kamu seharusnya bahagia demi aku, Silei, bukan sedih." "Ya, Tuan," jawab Jun Silei, tetapi dia tidak bisa menghentikan air mata yang mengalir dari dagunya. Dia sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia menyesali ketergesaannya ketika dia masih muda, tapi hal yang paling kejam tentang takdir, adalah bahwa tidak mungkin untuk membalikkannya dengan penyesalan. "Aku senang kamu bisa melepaskan diri dari kebiasaan sosial dan mematuhi kata hatimu, tapi," Jun Wuming menatap ke kejauhan dan menghela nafas dengan beban pengalaman 50.000 tahun yang ada di belakang matanya. Tidak ada lagi tempat baginya di dunia ini, dan tidak ada yang tahu akan jadi apa dia di masa depan. Sementara itu, Huo Poyun akhirnya berhenti lagi ketika alam cahaya berkilau muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, orang yang dia gunakan seluruh kekuatannya untuk mengirim transmisi suara muncul di depannya. Itu adalah Sui Yingyue. Sui Yingyue merasakan aura gelap bahkan sebelum Huo Poyun muncul dalam penglihatannya. Pada saat dia mendekat, tatapannya langsung tertuju pada Yun Ce yang tidak sadarkan diri. Huo Poyun mendorong Yun Ce ke arah Sui Yingyue sambil terengah-engah. Dia bertanya, "Kamu akan menjaganya tetap aman, kan?" Sui Yingyue segera membungkus sosok dan aura Yun Ce dengan penghalang air yang tebal sebelum bertanya, "Apakah ada yang mengikutimu?" "Saya tidak tahu," jawabnya. "Terima kasih." Sui Yingyue hendak pergi setelah berterima kasih kepada Huo Poyun, tetapi Huo Poyun memanggilnya. "Tunggu," teriak Huo Poyun sebelum merendahkan suaranya. "Jangan katakan padanya bahwa akulah yang membawanya ke sini, juga, tolong sampaikan pesanku padanya setelah dia bangun. Berlari, lari ke wilayah ilahi utara dan jangan pernah kembali. Mengerti?" Hanya itu yang dia katakan sebelum dia pergi bersama Yun Ce dengan tergesa-gesa. Setiap detik Yun Ce terekspos merupakan detik bahaya tambahan bagi mereka semua. Huo Poyun berbalik dan mengepalkan tangannya erat-erat. Menatap ruang luas di depannya, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Ingat, Yun Ce. Aku tidak berhutang apapun padamu lagi." "Itu benar, aku tidak berhutang apapun padamu lagi." Huo Poyun bergumam ketika dia akhirnya kembali ke masa sekarang. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya ke arah cabang es yang ditutupi dedaunan dengan nama Yun Ce di atasnya. Itu adalah tanaman yang murni dan indah, jadi mengapa itu sangat menyakiti mata dan jiwanya? Mengapa dia sekarang adalah orang iblis? Jadi kenapa Raja Alam Dewa Api? Tepat ketika telapak tangannya hendak menyentuh dahan es, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Huo Poyun membeku. Namun, sedikit api keluar dari ujung jarinya dan melelehkan lebih dari setengah cabang es dalam sekejap.